Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang saluran terbuka. Saluran terbuka merupakan saluran di mana air mengalir dengan muka air bebas. Pada saluran terbuka, misalnya sungai, variabel aliran sangat tidak teratur terhadap ruang dan waktu. Variabel tersebut adalah tanpa lintas saluran, kekasaran, kemiringan dasar, belokan debit aliran, dan sebagainya. Kerumitan sistem sungai dapat dilihat dari berbagai komponen penyusunan sungai, misalnya bentuk alur dan percabangan sungai, formasi dasar sungai, morfologi sungai, dan ekosistem sungai. Percabangan sungai akan menyerupai pohon sungai mulai dari sungai orde utama sampai dengan terakhir. Formasi dasar sungai jika diperiksa sekilas sangat sulit untuk diadakan identifikasi dan karakteristik. Bentuk alur minder dipengaruhi oleh kemiringan, memanjang, bentang alam, jenis material dalam dasar sungai, dan vegetasi di daerah bersangkutan. Sungai sebagai saluran terbuka akan sangat leluasa dalam menyesuaikan bentuk morfologi sebagai reaksi oleh adanya perubahan kondisi hidrolik dari aliran. Morfologi sungai adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang geometri, jenis, sifat, dan perilaku sungai dengan segala aspek perubahannya dalam dimensi ruang dan waktu. Dengan demikian menyangkut sifat dinamik sungai dan lingkungannya yang sering berkaitan. Pertama, proses terjadinya sungai. Air yang berada di permukaan daratan, baik air hujan, mata air, maupun cairan gletser, akan mengalir melalui sebuah cekungan menuju tempat yang lebih rendah. Mula-mula cekungan yang dilalui ini relatif sempit dan pendek. Secara alamiah, aliran ini mengikis daerah-daerah yang dilalui. Akibat saluran ini semakin lama semakin lebar dan panjang, dan terbentuklah sungai. Bagian B, profil memanjang dan melintang sungai. Profil memanjang sungai adalah penampang sungai dari hulu hingga muara sungai. Melalui profil memanjangnya, sungai dapat dibagi dalam 3 zona, yaitu hulu, tengah, dan hilir. Ketiga zona memiliki kondisi fisik yang berbeda. Perbedaan ketinggian setiap jarak 1 km dari profil memanjang disebut dengan verhang sungai. Perbedaan kondisi dan proses yang terjadi pada ketiga bagian sungai. Yang pertama, sungai bagian atas atau hulu. Sungai bagian hulu memiliki karakteristik arus yang deras dengan daya erosi yang besar. Arah erosi pada bagian hulu ke bagian dasar sungai. Proses yang terjadi menyebabkan palung sungai berbentuk V dan lereng sungai yang berbentuk cembung. Yang kedua yaitu sungai bagian tengah. Sungai bagian tengah memiliki karakteristik arus yang tidak begitu deras. Daya erosi sudah mulai berkurang tetapi masih termasuk kuat dengan arah ke dasar dan samping. Erosi secara horizontal mampu membuat palung sungai berbentuk U. Sungai bagian tengah telah mulai terjadi pengendapan dan terdapat kelokan sungai yang termasuk bermeander. Yang ketiga yaitu sungai bagian bawah atau hilir. Sungai bagian bawah memiliki karakteristik verhang yang kecil. Proses erosi sudah tidak ada, sedang proses yang terjadi adalah proses pengendapan dan kondisi air yang keruh. Beberapa kenampakan yang umumnya terjadi pada sungai bagian bawah adalah pembelokan sungai, endapan berupa tanggul sungai ataupun delta, endapan di tengah sungai yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian, memiliki penampang sungai berbentuk U, dan pergeseran arah muara. Untuk memperjelas lagi penjelasan tentang saluran terbuka, berikut contoh video dari saluran terbuka. Selamat menonton.
Cukup sekian penjelasan video dari kelompok 4. Semoga materi dan video tersebut dapat menjelaskan apa itu saluran terbuka.